Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa penting memahami Al-Quran? Cukupkah Al-Quran hanya dibaca saja? Yuk tonton pembahasan kali ini. Apa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Memperbaiki kerusakan. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 257, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Mengubah dari gelap menuju terang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari buruk menjadi baik. Dulu Al-Quran bisa mengubah bangsa Quraisy, dan sekarang bisa mengubah kita juga. Kenapa kita juga harus berubah? Dulu orang Quraisy tidak mengesahkan Allah, kita sudah mengesahkan Allah, tapi kenapa kita harus berubah juga? Begini, kita nggak luput dari kesalahan. Maka sebagai muslim, justru kita harus lebih bisa mengubah diri sendiri, menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah diri menjadi lebih baik? Setelah mengubah diri, baru kita bisa mengubah keluarga kita dan mengubah orang lain, sehingga Islam bisa dipraktikkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal yang pertama dan mendasar yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran, surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dari membaca Al-Quran, kita bisa memahami isinya, lalu kita bisa mempraktekannya dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi, apakah cukup Al-Quran hanya dibaca? Tentu tidak. Walaupun kita baca bisa bikin kita tenang, betul, membaca aja pun bagus daripada tidak membaca. Membaca aja pahalanya banyak, tapi untuk kebaikan seluruh alam jelas tidak cukup. Membacalah Al-Quran secara rutin. Setelah itu, belajarlah memahami isi Al-Quran sambil tetap rutin membaca. Mungkin sebagian kita menganggap jika yang memahami Al-Quran hanya ustadz aja. Yang bukan ustadz, bukan lulusan pesantren, cukup baca aja. Tanpa disadari, kita sendiri yang menargetkan rendah dalam interaksi hubungan dengan Al-Quran. Mari kita lihat surat 21 Al-Anbiya ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Ketika Al-Quran turun, sebagian orang Arab ada yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi karena mereka mengerti bahasa Arab, tentu saja mereka mengerti artinya jika ayat dibacakan pada mereka. Andaipun mereka tidak mengerti, baik yang kafir maupun yang sudah muslim, maka Rasulullah SAW akan menjelaskan. Jadi kita tidak paham sekarang tentang Al-Quran bukan masalah, selama kita mau belajar memahami Al-Quran. Mungkin pemahaman kita tidak setinggi dan sebanyak ustadz-ustadz dan ulama kita, tapi tentu harus ada niat untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan Al-Quran dalam surat 25 Al-Furqan ayat 73. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Kenapa penting belajar memahami Al-Quran? Karena itu tujuan Al-Quran diturunkan. Surat 12 Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Sekarang kita ambil contoh betapa pentingnya memahami Al-Quran. Apa hal terburuk dari minum minuman keras? Mabuk. Kenapa mabuk? Karena mabuk bisa jadi mengganggu orang lain, ketertiban, kebersihan, bahkan bisa memperkosa dan membunuh orang lain. Tapi di dalam Al-Quran, ketika minum khamr atau minum minuman keras belum dilarang 100%, pemabuk dilarang sholat karena dia tidak tahu bacaan sholat. Dia tidak paham, jadi dilarang. Surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi dulu ketika khamr belum dilarang mutlak, ada orang-orang yang sholat sambil memabuk. Tapi dia tidak memahami bacaannya sehingga turunlah ayat ini. Bagaimana sekarang dengan kita? Kita sadar, kita tidak mabuk. Kita bisa berjalan dengan gagah ke masjid, mengenakan pakaian terbaik, parfum yang wangi. Tapi apakah kita paham bacaan kita? Jika kita tidak paham juga bacaan kita, maka bisa jadi kita sama dengan orang mabuk. Mari kita jadikan ayat ini motivasi demi meningkatkan usaha kita untuk memahami Al-Quran. Terakhir, ada sesuatu yang sangat menarik. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, kita berusaha mengikuti semua aktivitas beliau. Aktivitas yang wajib, termasuk juga aktivitas yang mubah.
Tapi ada aktivitas yang sangat berkaitan dengan yang kita bahas, yaitu mempelajari Al-Quran. Saat kita belajar Al-Quran, kita juga melakukan kegiatan seperti Rasul. Namun yang lebih hebat lagi, ketika kita sudah memahami sedikit ayat atau satu ayat aja, lalu kita berusaha mengajarkannya, bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah, melainkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengajarkan Al-Quran seperti dikatakan dalam surat ke-55 Ar-Rahman ayat 2, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi, setelah kita mempelajari, memahami Al-Quran, maka sebarkanlah isinya kepada orang terdekat kita. Istri, suami, keluarga, adik, kakak, ayah, ibu, anak, tetangga. Jika semua muslim bertanggung jawab secara pribadi memahami Al-Quran dan mengajarkannya minimal kepada keluarga intinya, maka dalam 10-20 tahun lagi, kita tidak akan menemui lagi generasi yang tidak mengerti Al-Quran. Karena sekarang pun di beberapa tempat jangankan memahami, membaca pun masih ada yang belum bisa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share sebanyak-banyaknya jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan postingan Islami, bermanfaat, dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.